Jadi sebenarnya itu logikanya ya, tidur itu kan waktu kita istirahat. Seharusnya orang kalau bangun tidur harusnya fresh, ya kan? Karena tidur itu kan istirahat. Harusnya setelah istirahat orang itu lebih fresh, lebih seger, pikiran lebih tenang, hati lebih damai, siap memulai aktivitas dan seterusnya. Tetapi fakta di lapangan kan seringkali tidak demikian yang terjadi. Iya, benar-benar. Itu karena apa? Karena ketika kita tidur, tidurnya tidak berkualitas. Nah, tidur yang tidak berkualitas itu akhirnya bangun-bangun pun ya juga kita bangun itu tidak dengan kualitas yang prima. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, Mas Dika, tak curhat dulu ya, Oke, curhat boleh, sebentar boleh. gitu. Mungkin ada solusinya juga nih dari Mas Dika. Akhir-akhir ini alhamdulillah kegiatan padat nih Mas. Oke. Padat, sibuk lah, ada kesibukan lah ya. Ada kesibukan. Jadi ya dari pagi mulai aktivitas siang sampai sore bahkan sampai malam juga. Nah, itu jadi kayak waktu istirahatnya itu rada gitu. Itu maksudnya udah malam gitu kan. Padahal udah capek. Padahal udah capek, tapi kadang mau tidur itu masih mikirin aduh besok jadwalnya jam segini harus bangun, harus udah gini nah, gitu kan. Jadi mau tidur itu udah mikirin hari berikutnya. Udah kayak ngerasa bisa tidur enggak ini weh ngono. Ngono ya, ngono. Nah, terus habis itu kayak tapi bangun tidur juga kayak kurang gitu. Kayak bawahnya masih pengen tidur gitu. Jadi badan juga masih kerasa capek kayak gitu. Terus terutama kan kalau dengar-dengar apalagi kan saya perempuan gitu ya. Kayaknya ada studi tuh yang mengatakan kalau perempuan itu butuh tidur yang lebih lama dibandingkan perempuan untuk menjaga supaya hormonnya tetap stabil, nggak ngamuk-ngamukan, nggak emosian, nah kayak gitu Mas. Ada solusi Mas, ada tips? Jadi sebenarnya itu logikanya ya, tidur itu kan waktu kita istirahat. Seharusnya orang kalau bangun tidur harusnya fresh, ya kan? Karena tidur itu kan istirahat. Harusnya setelah istirahat orang itu lebih fresh, lebih seger, pikiran lebih tenang, hati lebih damai, siap memulai aktivitas dan seterusnya. Tetapi fakta di lapangan kan seringkali tidak demikian yang terjadi. Iya, benar-benar. Itu karena apa? Karena ketika kita tidur, tidurnya tidak berkualitas. Nah, tidur yang tidak berkualitas itu akhirnya bangun-bangun pun ya juga kita bangun itu tidak dengan kualitas yang prima. Nah, sebenarnya kenapa tidur itu bisa menjadi tidak berkualitas? Nah, saya akan memulainya dari bahwa tidur itu sebenarnya mekanisme tubuh kita untuk recovery. Jadi tubuh ya Allah itu sudah mendesain kita itu ya sedemikian luar biasanya ya, mendesain ciptaannya, mendesain makhluknya itu dengan ya sistem yang sangat luar biasa. Jadi coba ya kita pahami pelan-pelan. Siklus siang dan malam itu kan setiap hari selalu berganti ya. Jadi ini pagi, kemudian nanti menjelang siang, kemudian sore, kemudian malam, larut malam, tengah malam, kemudian fajar, kemudian pagi lagi dan seterusnya. Pada perpindahan antara siang dan malam, kemudian malam ke siang itu, di situ terjadi yang namanya nanti perubahan hormon juga. Iya, benar. Ya, jadi misal kita ketika pagi hari itu kortisol kita itu mulai naik. Iya. Nah, kita ketahui bahwa kortisol itu adalah hormon stres. Ya, sebut saja semacam itu ya. Jadi ketika fajar menjelang pagi itu perlahan itu kan ada cahaya ya. Nah, cahaya itu membuat kortisol itu pelan-pelan itu teraktivasi. Ya,
diproduksi oleh tubuh kita. Nah, kemudian semakin siang. Nah, pada saat siang semacam ini, ketika kita dalam kondisi yang terjaga ini, nah, kortisol itu ya dia membantu tubuh kita untuk selalu awas dan waspada. Nah, nanti ketika siklusnya berganti menuju sore, kadar kortisol itu pelan-pelan turun. Nah, jadi kadar kortisol itu dia kayak grafik gitu, dia awalnya rendah, kemudian dia mulai naik, kemudian kalau sudah sampai di puncak dia melandai sampai sore. Nanti malam dia kadarnya sangat rendah. Nah, tapi bersamaan dengan itu ada hormon namanya hormon melatonin. Nah, hormon melatonin itu dia muncul ya, dia diproduksi ketika cahaya mulai minim, mulai redup. Nah, jadi ketika sore hari menuju ke malam itu kadar hormon melatonin itu mulai muncul, mulai naik. Nanti di puncaknya di tengah malam dia akan mengalami puncak kenaikannya. Kemudian nanti semakin pagi dia akan turun, gantian dengan kortisol. Nah, itu siklus siang dan malam itu semacam itu. Nah, makanya ketika kita tidur itu sangat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tidur kita. Nah, kita mulai masuk ke sini. Yang pertama adalah stres. Ya, jadi stres ini sebenarnya stres itu kan ada stres fisik, ada stres psikologis. Ya. Kalau stres fisik itu misal kita habis olahraga nih ya, seharian habis olahraga atau habis aktivitas yang cukup padat, itu kan tubuhnya, fisiknya capek ya, fisiknya lelah, itu mengalami stres. Nah, yang kedua itu stres psikologis. Stres psikologis itu misalnya kita kalau malam ngalamin overthinking. Jadi overthinking, waduh besok gimana ya, tugas banyak, kerjaan banyak dan sebagainya. Akhirnya kita overthinking. Nah, overthinking, kemudian cemas, khawatir, takut berlebihan, kemudian ya dan stres-stres yang lain ya, yang sangat banyak itu membuat denyut jantung kita itu semakin cepat. Nah, ketika denyut jantung cepat, ya tidur kita otomatis susah. Karena seharusnya ketika kita tidur, denyut jantung kita itu sudah mulai melambat. Relax gitu. Iya. Jadi seharusnya ketika kita sudah menjelang tidur, denyut jantung kita sudah mulai melambat, rileks, suhu tubuh kita sudah mulai turun. Sehingga kita itu persiapan untuk tidur nyenyak nanti. Nah, tetapi karena kita terganggu oleh stres ya, stres fisik, stres psikologis dan lain sebagainya, akhirnya kualitas tidur kita nggak baik. Nah, kualitas tidur yang nggak baik itu mengganggu fungsi produksi hormon melatonin tadi. Nah, secara manfaat ya, hormon melatonin itu bermanfaat untuk salah satunya itu mengatasi peradangan, memperbaiki inflamasi. Ya, jadi peradangan itu diperbaiki salah satunya oleh hormon melatonin tadi. Nah, mencegah peradangan. Nah, ketika kadar pelepasan hormon melatonin itu terganggu, akhirnya nanti peradangan di tubuh kan banyak ya, tubuh gampang mengalami peradangan, akhirnya kita gampang sakit. Nah, itu dari stres tadi. Salah satunya dari stres, karena kita stres tadi, ya stres itu termasuk kekhawatiran, kecemasan, kemarahan yang disimpan di dalam diri yang sangat dalam, itu mempengaruhi tadi kita nggak bisa tidur, susah tidur itu tadi. Nah, kemudian selain stres, yang kedua adalah lingkungan eksternal kita. Lingkungan eksternal kita itu misalnya dari kamarnya. Jadi kamarnya itu misalnya memunculkan sensasi tidak nyaman misalnya ya. Jadi misalnya gaduh di kamar itu, maksudnya banyak suara-suara bising, atau yang paling sering itu cahaya. Jadi cahaya terang itu sangat mempengaruhi kualitas tidur. Nah, tadi kan di awal tadi saya sampaikan bahwa hormon melatonin itu mulai secara alamiahnya itu ketika matahari mulai redup ya, mulai sore, mulai malam itu melatonin itu mulai secara alamiah mulai terbentuk. Jadi ketika cahaya itu gelap, maka melatonin itu berada di produksi yang sangat banyak gitu. Nah, tetapi ketika kita tidur,
Kemudian dengan penerangan yang sangat terang gitu, ya. Jadi cahayanya tidak diredupkan tapi terang gitu. Produksi melatonin ini terganggu dia. Nah, sehingga menghambat mengurangi kualitas tidur juga. Makanya kebisingan, kemudian cahaya yang sangat terang itu seharusnya dikurangi pada saat tidur. Gitu. Nah, lagi sekarang ini kita lihat dari sudut pandang napas ya. Tidur itu sering terganggu karena napas kita melalui mulut, tidak melalui hidung. Jadi, bernapas melalui mulut itu juga mengganggu kualitas tidur. Nah, alasannya adalah di tubuh kita itu ada hormon namanya vasopresin. Oh, hormon apa gitu? Ya, hormon vasopresin itu hormon yang mengatur kadar keseimbangan air atau cairan di dalam tubuh kita. Jadi cairan di dalam tubuh kita itu diatur oleh hormon yang namanya vasopresin. Nah, ketika kita tidur, kemudian napas kita menggunakan napas mulut. Jadi ketika kita tidur, mulut kita terbuka. Nah, otomatis napas kita itu menggunakan mulut. Akhirnya efeknya kita bisa mendengkur, malah bisa potensi sleep apnea dan lain sebagainya itu. Nah, salah satunya adalah ketika kita napas lewat mulut, hormon vasopresin itu tidak dilepaskan oleh tubuh. Ya, jadi ketika hormon vasopresin itu tidak dilepaskan oleh tubuh, sehingga pengaturan kadar cairan di dalam tubuh kita itu kacau. Akhirnya adalah kita gampang terbangun untuk kencing, untuk buang air kecil. Ya. Nah, beberapa klien itu sering melaporkan bahwa semalam itu bisa kencing 2-4 kali. Ya, bayangkan misal satu malam dalam waktu semalam itu kencing 2-4 kali. Berarti kan tidurnya nggak berkualitas ya. Jadi tidur itu kan ada fase-fasenya ya. Yang ini secara ringkas ya yang kita pahami bahwa tidur itu ada fase REM namanya. REM itu rapid eye movement. Jadi kita itu sudah tidur, matanya sudah terpejam tapi masih gerak-gerak itu loh. Nah, itu namanya fase REM. Nanti setelah itu lebih dalam lagi kan ada fase non REM itu. Jadi non rapid eye movement. Jadi memang matanya sudah lelap, sudah nggak gerak-gerak lagi, matanya sudah istilahnya mungkin deep sleep lah, kita sebut saja deep sleep. Nah, untuk mencapai deep sleep itu kan tidak dibutuhkan waktu yang singkat, itu kan butuh waktu ya. Nah, nanti kita itu sedang menuju ke deep sleep. Nah, baru mau sampai ke deep sleep kita terganggu oleh kencing, sehingga terbangun lagi. Padahal ketika sudah terbangun, biasanya untuk tidur lagi tidak gampang. Ya tidak semua tentu ya, beberapa orang kalau sudah terbangun tidur lagi sih gampang. Tetapi kalau dalam waktu semalam itu buang air kecil sampai 2-4 kali, itu kan akhirnya gampang terbangun, tidur lagi, terbangun, tidur lagi. Sehingga waktu deep sleep ini sangat terbatas nanti. Atau jangan-jangan belum sampai ke sesi atau momen deep sleep, kita sudah terbangun lagi. Akhirnya apa? Ya tidurnya tidak berkualitas. Ya kan? Nah, selanjutnya lagi. Nah, sebelumnya berarti napas lewat hidung itu sangat penting ya. Bagaimana kita harus tetap menjaga napas kita untuk tetap lewat hidung dan tidak melalui mulut gitu. Nah, selanjutnya ini kita lihat dari sudut pandang TCM atau Traditional Chinese Medicine. Nah, tubuh kita itu memiliki jam organ. Jam organ. Nah, maksudnya jam organ itu berarti di saat jam tertentu organ tersebut optimal. Bekerja secara optimal. Nah, gitu. Betul. Jadi ada 12 organ kita itu memiliki jadwal piketnya masing-masing. Jadwal piket. Tentu mereka 24 jam itu bekerja terus ya. Nah, tapi mereka punya jadwal bekerja paling optimal. Nah, ini menurut sudut pandang TCM ya. Jadi contoh ini, organ empedu dan liver. Organ empedu dan liver itu bekerja antara pukul 11 sampai jam 3 pagi. Jadi empedu itu bekerja dari jam 11 sampai jam 1. Kemudian nanti disambung oleh liver itu dari jam 1 sampai jam 3. Nah, secara fisiologis empedu dan liver ini fungsinya untuk mensekresi racun di tubuh kita. Jadi kalau
di jam-jam organ empedu dan liver itu dia terganggu kerjanya, maka proses sekresi racunnya itu akan terhambat, akan terganggu juga. Contoh misal, ketika di jam 11 antara jam 11 sampai jam 3 pagi ini kita belum bisa tidur ya. Misalnya masih overthinking, masih dilanda kecemasan, masih diliputi ketakutan-ketakutan, masih diselimuti amarah-amarah gitu ya. Nah, itu empedu dan liver yang seharusnya dia bekerja mensekresi racun karena kita masih tadi mengalami emosi-emosi negatif tadi, sehingga energi yang seharusnya dipakai oleh empedu dan liver untuk mensekresi racun itu justru dialihkan atau dialirkan untuk overthinking tadi, untuk beremosi tadi. Nah, sehingga menghambat proses sekresi racun di tubuh kita itu. Nah, tentu akhirnya apa? Bangun-bangun tidak nyaman, tubuhnya nggak berkualitas, tidurnya nggak berkualitas. Karena seharusnya malam tadi ya, di malam hari ketika kita istirahat itu kan proses penyembuhan besar-besaran kan terjadi. Jadi habis seharian kita capek, kita lelah, mungkin lelah emosi, lelah fisik, dan lain sebagainya ya. Itu disembuhkan pada malam hari, kemudian malam hari terjadi proses penyembuhan besar-besaran, nanti paginya kita sudah siap beraktivitas kembali, tetapi malam harinya ini yang menjadi kunci ini, dia prosesnya terhambat, nah, sehingga pagi-pagi bangun nggak nyaman. Gitu. Ketidakseimbangan antar terjadi ketidakseimbangan. Ya. Makanya orang sekarang itu banyak sekali tidurnya terganggu karena faktor yang menjadikan orang itu stres itu semakin banyak ya. Misal tuntutan ini, tuntutan itu, tuntutan ya dan lain sebagainya, dan tuntutan secara pribadi kita harus bisa ini itu dan lain sebagainya. Padahal juga nggak harus juga kan. Ya. Misal bisa juga nggak apa-apa harusnya ya. Tapi itu kan tuntutan kita merasa harus bisa ini, harus bisa itu dan sebagainya. Itu yang membuat orang itu semakin tertekan, ya, gampang stres dan lain sebagainya itu. Wah, banyak banget nih Mas tips-tipsnya Mas. Jadi sebenarnya muncul beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan, tapi saking banyaknya ilmu yang kita dapat hari ini, jadi bingung mau nanya yang mana dulu ini, yang apa tadi. Untuk tadi yang pertama, berarti ternyata hormon stres itu dia itu memang ada walaupun kita nggak stres, maksudnya berdasarkan alam. Tadi adanya sinar matahari ataupun adanya cahaya itu ternyata nanti hormon kortisol itu berangsur dia naik. Tetap ada. Jadi itu sebenarnya untuk keseimbangan loh. Ya kalau kita nggak diberikan semacam itu, ya nanti repot ya sehari-hari kita. Misal lesu gitu ya. Lesu, ngantuk terus, nggak energi, nggak bersemangat. Jadi hormon kortisol juga yang kita anggap itu hormon stres ternyata berarti untuk memberikan energi juga, bukan yang selalu yang beremosi, jadi kalau gitu. Negatif itu kalau kadarnya terlalu berlebihan. Tapi kalau kadar cukup itu diperlukan oleh tubuh. Gitu maksudnya. Kayak hormon stres terus dijaga ya, kalau malam kalau bisa sudah bisa rileks gitu ya. Terus yang kedua itu ternyata ketika tidur dengan lampu yang nggak pakai lampu lah, itu ternyata bukan hanya kebiasaan yang apa ya, yang sederhana atau ya cuma mau matiin lampu gitu aja, ternyata sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur kita, kualitas tubuh, dan kualitas tidur. Sekarang ini yang terakhir ya, kita akan berbagi tipsnya. Jadi tips sederhana supaya tidur kita jauh lebih berkualitas ya. Yang pertama tentu tadi ya, pastikan kondisi kamar itu nyaman ya, baik dari kebisingan ya maupun dari cahaya, sebaiknya diredupkan. Nah, yang kedua, usahakan tetap napas melalui hidung. Caranya kalau kita mau tetap bernapas melalui hidung agar tetap terjaga pernapasan kita itu. Nah, kalau saya pakai ini. Nah, ini ada plaster khusus ya. Plaster khusus namanya mikropor ya, nanti bisa dibeli di alat kesehatan. Ini ini digunakan supaya tidur kita menjaga tidur kita agar tetap
bernapas melalui hidung. Nah, Oke. jadi ambil secukupnya, nanti Ini, teman-teman. diplasterkan, ini ditutup di sini. Jadi kalau mulut kita nanti kita tutup dengan plaster ini ya, nanti otomatis napas kita akan terjaga melalui hidung. Nah, kalau plaster ini kan aman karena dia memang sudah apa namanya ya, plaster khusus lah. Iya. Jangan pakai plaster lakban itu ya, Selasi. karena itu nanti lemnya itu yang mengandung bahan kimia itu kan berbahaya. Iya. Nah, itu. Oke. Kemudian tips selanjutnya adalah latihan napas sebelum tidur. Latihan napas Latihan sebelum napas tidur. yang sebelum tidur itu yang bisa teman-teman pakai, bisa pakai napas 478. 478 itu tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, kemudian hembuskan napas 8 detik. Atau kalau tidak pakai napas kotak 4-4-4-4. Jadi tarik 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, tahan 4 detik, tarik lagi 4 detik, dan seterusnya. Nah, ulangi paling tidak 5-10 sesi. Ya, ulangi 5-10 sesi semacam itu. Insya Allah nanti akan membuat tubuh teman-teman itu mengaktifkan mode parasimpatis. Nah, ketika mode parasimpatis aktif, teman-teman nanti akan jauh lebih nyaman, lebih tenang, sehingga tidurnya akan lebih gampang dan bangun-bangun bisa lebih berkualitas, lebih energik menghadapi hari itu. Oke. Berarti intinya kalau misalnya pakai ini aman ya Mas ya? Ya, nyaman. Aman ya. Bisa didapetin di alat kesehatan ya Mas ya? Iya, di toko kalau di apotek gitu nggak ada ya kayaknya ya? Ya, nggak tahu. Gitu. Oke. Teman-teman kalau misalkan masih banyak yang mau ditanya-tanyain, tanyain aja lewat komentar ya. Ya. Gitu. Oke. Cukup ya Mas ya? Ya, oke. Cukup untuk sesi kita kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.